Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fio Febriana dengan NIM 22002243. Saya dari kelompok 1 sesi 086. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar teori sistem. Di mana materi yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama itu ada pengertian sistem, yang kedua ciri dan jenis sistem, yang ketiga istilah-istilah dalam sistem. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem menurut arti kata adalah kesatuan atau kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen ataupun subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, yang B yaitu ciri-ciri sistem. Yang pertama itu tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau saran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Yang kedua yaitu batasan sistem. Batasan sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa fisik maupun abstrak. Yang keempat yaitu hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Dan yang kelima yaitu input, proses, atau output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem dan proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Sedangkan output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari sistem. Yang pertama yaitu sistem tertutup. Sistem yang secara total terisolasi dari lingkungannya. Tidak ada penghubung dengan pihak eksternal sehingga sistem ini tidak memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu sistem relatif tertutup, di mana sistem yang berinteraksi dengan lingkungan secara terkendali. Sistem semacam ini memiliki penghubung sistem dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu sistem terbuka. Sistem berinteraksi dengan lingkungan secara tidak terkendali. Di samping memperoleh input dari lingkungan dan memberikan output bagi lingkungan. Yang keempat yaitu sistem umpan balik. Sistem yang menggunakan sebagian output menjadi salah satu input untuk proses yang sama di masa berikutnya. Yang C adalah istilah-istilah dalam sistem. Yang pertama itu ada input. Input ini sama seperti masukan. Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Yang kedua ada output. Output adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem. Ini merupakan informasi atau produk akhir yang dihasilkan setelah input diproses. Yang ketiga ada subsistem. Subsistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar dan dapat beroperasi secara mandiri, namun tetap berkontribusi pada tujuan keseluruhan sistem. Yang keempat ada feedback. Feedback adalah informasi yang dikembalikan ke dalam sistem mengenai hasil dari outputnya. Yang kelima yaitu mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol mengacu pada cara-cara yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan proses dalam sistem. Dan yang keenam ada analisis. Analisis dalam konteks sistem merujuk pada proses memeriksa dan mengevaluasi komponen serta interaksi dalam sistem untuk memahami bagaimana mereka berfungsi. Yang ketujuh ada transformasi. Transformasi adalah proses di mana input diubah menjadi output melalui serangkaian langkah
atau prosedur dalam sistem. Dan yang ke-8 ada holism. Holism adalah pendekatan yang melihat suatu sistem sebagai keseluruhan, bukan hanya sekedar jumlah bagian-bagiannya. Dan yang terakhir ada self-regulation. Self-regulation merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi eksternal. Baiklah, sekian dari saya presentasi mengenai konsep dasar teori sistem. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.